Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ketiga dari materi pekan keempat, yaitu kita akan bahas integral Darboux. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ini diperkenalkan jumlah atas dan jumlah bawah. Misalkan kita punya fungsi domainnya di I, ini adalah fungsi bilangan real. Ini merupakan fungsi yang terbatas pada domainnya, dan kita punya P, ini adalah partisi dari domain. Kemudian untuk K-nya 1 sampai N, kita misalkan MK, ya, itu adalah infimum Fx untuk X-nya yang berada di partisi ke K, ya. Dan M besar K itu adalah suprimum dari Fx atau suprimum ya Fx untuk Fx-nya untuk X-nya yang ada di partisi ke K. Nah, jumlah bawah fungsi F terhadap partisi P ini didefinisikan sebagai ini L, lower sum dari fungsi dengan partisi. Nah, penandanya ini X sehingga Fx-nya infimum, ya. Jadi kita punya ini adalah lower sum-nya, jumlah bawah. Jadi kalau secara ilustrasi kita lihat di ini dibagi menjadi beberapa partisi. Di setiap partisi, misalnya di partisi pertama di sini ini jumlah minimumnya di sini, maksudnya nilai minimum di sini. Kemudian untuk partisi kedua ini kalau gambarnya di zoom ini agak lebih tinggi, ya. Kemudian di partisi ketiga ini jumlah minimumnya ada di sini, dan seterusnya. Itu adalah jumlah bawah. Kemudian jumlah atas fungsi F terhadap partisi P ini didefinisikan sebagai U atau upper sum fungsi F terhadap partisi P dengan penandanya itu adalah X sehingga Fx-nya suprimum di partisi ke K. Nah, ini jumlahnya seperti ini. Nah, kita lihat ilustrasinya. Nah, ini di partisi pertama suprimumnya diperoleh di sini di awal interval. Partisi kedua suprimumnya diperoleh di akhir interval, dan seterusnya. Jadi kita lihat kalau lower sum itu ada di bawah kurva, ada di bawah fungsi. Kalau upper sum itu ada di atas fungsinya. Nah, lemma 1 ini misalkan kita punya fungsi F, itu adalah fungsi terbatas, P itu adalah partisi pada domain, maka tadi sesuai dengan ilustrasinya, lower sum atau jumlah bawah itu ada di bawah fungsi, kemudian upper sum ada di atas fungsi, dan kita peroleh ini. Jadi jumlah bawah selalu kurang dari jumlah atas. Buktinya kita misalkan partisi ini P X0 sampai Xn, jadi domainnya dibagi menjadi N partisi. Nah, ini diketahui infimum itu selalu kurang dari suprimum, ya. Dan ini ya panjang partisinya itu adalah XK dikurangi X-1, ini selalu merupakan bilangan positif. Kemudian, nah, ini bilangan positif, jadi kalau dikalikan ini tidak merubah urutannya, ya. Nah, terus dijumlahkan, jadi karena masing-masing suprimum lebih besar daripada infimumnya, jadi jumlahannya juga memenuhi urutan yang sama. Jadi yang paling kiri ini adalah lower sum, paling kanan itu adalah upper sum. Jadi kita peroleh kesimpulannya jumlah bawah selalu lebih kecil daripada jumlah. Misalkan kita punya dua partisi dari I, ini adalah P dan Q. Ini partisi dari P itu dari X0 sampai Xn,
partisi Q Y0 sampai YM. Nah, Q ini kita sebut perbaikan atau refinement dari P jika setiap titik di P adalah titik partisi di Q, yakni seperti ini. Nah, dalam hal ini bisa dipastikan kalau X0 itu sama dengan Y0, Xn sama dengan YM. Jadi, loncat, wing. Ya. Terus, nah misalkan ini X-1 sampai XK itu adalah partisi dari P, ini harusnya partisi dari P. Nah, ini X-1 sampai XK ini di partisi P ini merupakan gabungan beberapa partisi di partisi Q. Yang pasti di sini ini sama dengan paling kiri, terus XK itu sama dengan paling kanan, atau bisa kita tuliskan seperti ini ya. Nah, jadi bisa kalau terjadi kondisi seperti ini, Q itu adalah perbaikan dari P. Kita masuk ke lemma selanjutnya, lemma 2. Misalkan kita punya fungsi bilangan real dengan domain I, itu adalah fungsi terbatas. P itu adalah partisi dari interval I. Kemudian kita punya Q itu adalah perbaikan dari P. Maka, nah, ini ya. Jadi jumlah bawah dengan partisi P itu akan lebih kecil daripada jumlah bawah dengan partisi Q. Kemudian jumlah atas dengan partisi Q itu akan lebih kecil dari jumlah atas dengan partisi P. Buktinya, misalkan partisi P itu seperti ini ya, dari X0 sampai Xn. Terus kita punya P aksen. P aksen ini hanya menambahkan satu titik perbaikan, yaitu Z di antara interval ke K. Nah, jadi kita punya ini MK seperti definisinya, itu adalah infimum nilai fungsi pada partisi. Ya. Kemudian MK aksen ini adalah infimum fungsi F pada partisi ke K, ya. Ini sampai partisi ke K-nya sampai ke Z. Kemudian, nah, ini M double aksen karena perhatikan di sini ini yang asalnya tadi satu partisi ya, XK min 1 sampai XK, di partisi P aksen ini Bunda, jadi dua partisi. Bunda lihat dulu mobilnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian jadi yang asalnya satu nilai ini jadi ada dua nilai. Kedua nilai ini bisa jadi lebih kecil atau sama. Ya. Nah, di sini ya, jadi MK-nya pasti lebih kecil dari MK aksen, dan MK ini lebih kecil dari MK double aksen. Nah, tadi kita punya MK kurang dari M aksen K dan MK kurang dari M double aksen K. Kenapa seperti itu? Jadi misalkan ini ada grafik seperti ini ya, pada ya XK min 1 sampai XK, kita lihat infimumnya ada di paling kiri seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Kita arsir, ini adalah jumlah dengan partisi P. Kemudian karena dibagi dua ada titik Z. Nah, ini
kita punya minimumnya seperti ini, dan karena fungsinya monoton naik, nah kita lihat ya, jadi M double aksen K itu lebih besar dari MK, sedangkan MK-nya di sini sama dengan M aksen K. Ini pada ilustrasi ini. Secara umum kita punya kondisi ini. Terus kita tahu kalau pada partisi P tadi kita punya ini XK min 1 sampai XK, ini di partisi P. Nah ini sama dengan XK min 1 sampai Z digabung dengan Z sampai XK. Nah ini ada di partisi P aksen. Kalau kita jumlahkan ini ya, luasannya jadi MK dikali XK min minus XK min 1, panjang intervalnya ini akan kurang dari, nah kurangnya dari nilai nih ya, ini M aksen K dikali panjang intervalnya yaitu Z min XK min 1 ditambah yang bagian keduanya yaitu M double aksen K XK min Z ya. Jadi kalau kita lihat, karena kita punya ini terus dijumlahkan dengan sisanya, sisa dari jumlah pada subinterval lain, maka kita akan punya jumlahan bawahnya ya, I-nya ada sampai N X, atau kita pakai K di sini ya, K X K min 1 itu akan kurang dari ini K sama dengan 1 sampai N, sampai kalau di sini sampai K min 1 ya, M K, notasinya pakai I saja. Nih, I-nya sampai K min 1. Nih, I min XI min 1. Kemudian loncat satu partisi, I-nya dari K plus 1, MI XI min XI min 1, terus ditambah partisi yang ini refinementnya, yakni M aksen K Z min XK min 1 ditambah M double aksen K X K min Z. Nah dari sini kita akan punya ini jumlah yang paling kiri adalah jumlah bawah dengan untuk fungsi F dengan partisi P, yang paling kanan itu adalah jumlah bawah partisi F dengan fungsi F dengan partisi P aksen ya, atau kita simpulkan seperti ini. Kemudian untuk suprimumnya ya kita lakukan hal yang sama. Ini ketutup ya. Untuk suprimumnya, jadi kita punya M aksen K itu adalah suprimum Fx untuk X-nya dari XK min 1 sampai Z. Kemudian ya ada M double aksen K itu adalah suprimum dari Fx untuk X-nya Z sampai XK. Nah, dengan
cara yang sama. Jadi ya kita peroleh di sini M K ini akan lebih besar dari M aksen K, begitu juga M K ini akan lebih besar dari M double aksen K. Jadi dengan cara yang sama di kotretan ini ya, jadi kita peroleh, nah ini suprimum dengan partisi P itu akan jauh lebih besar daripada jumlah atas, maksudnya jumlah atas dengan partisi P itu akan lebih besar dari jumlah atas dengan partisi P aksen. Nah, penambahan titik-titik ini diteruskan sehingga kita punya refinement key. Jadi nanti kita akan punya, kalau jumlah bawah P ini akan kurang dari jumlah bawah fungsi F dengan partisi Q, dan jumlah atas dengan partisi Q itu akan lebih kecil dari jumlah atas dengan partisi P. Pada lemma 3 kita punya fungsi bilangan real yang terbatas pada domain I. Kemudian kita punya dua partisi dari I, P1, P2. P1, P2 ini sembarang partisi, jadi bisa jadi keduanya bukan perbaikan. Nah, kesimpulannya, ini jumlah bawah dengan partisi manapun itu akan selalu lebih kecil daripada jumlah atas dengan partisi manapun. Buktinya kita pakai Q ini adalah perbaikan dari kedua partisi tadi. Jadi kalau kita gunakan lemma sebelumnya, jadi L F dengan P1 itu akan P1 ini akan selalu kurang dari L F, Q, dan kita punya ini L jumlah bawah terhadap partisi P2 ini kurang dari jumlah bawah fungsi dengan partisi Q. Kemudian untuk suprimumnya atau jumlah atasnya, jumlah atas fungsi F dengan partisi P1, karena Q itu adalah refinement atau perbaikan, maka jumlah atas dengan partisi P1 itu akan lebih besar dari jumlah atas fungsi F dengan perbaikannya. Dan jumlah atas fungsi F dengan partisi P2 juga lebih besar daripada jumlah atas fungsi F dengan perbaikannya. Ya, kemudian kita tahu kalau jumlah atas ya, atau jumlah bawah maksudnya ini akan selalu dengan partisi yang sama. Jumlah bawah itu akan selalu lebih kecil daripada jumlah atas. Ya. Jadi ya, dari pertidaksamaan ini kita punya nih jumlah bawah partisi P1 kurang dari jumlah bawah perbaikannya. Ya, ini kita tuliskan ulang. Kemudian dari sisi ini kita punya ini. Jadi jumlah atas perbaikannya itu akan kurang dari jumlah atas partisi kedua. Jadi bisa kita simpulkan paling kiri dengan paling kanan kita peroleh jumlah bawah dengan suatu partisi itu akan lebih kecil dari jumlah atas dengan partisi lainnya. Jadi kita punya ini ya kesimpulan dari lemma.
Selanjutnya ini ada integral atas dan integral bawah. Misalkan P cantik I itu adalah koleksi dari semua partisi dari interval I. Kemudian kita punya fungsi bernilai real dengan domain I, itu adalah fungsi terbatas. Maka untuk setiap partisi yang ada di koleksi partisi ini menentukan urutan seperti ini ya. Untuk setiap partisi P pasti ini ya, kita punya urutan ini, jumlah bawah kurang dari jumlah atas. Kemudian dengan lemma sebelumnya ya, jadi koleksi partisi ini P cantik I, koleksi dari partisi itu menentukan nilai jumlah bawah dengan P yang ada di koleksi partisi dan nilai jumlah atas dengan syaratnya P-nya ada di koleksi partisi. Di definisi 4 kita punya ini interval I dan F itu adalah fungsi bernilai real dengan domain I itu adalah fungsi terbatas. Integral bawah dari F itu adalah suprimum, ini notasinya integral bawah LF itu adalah suprimum dari jumlah bawah ya, untuk setiap P yang ada di koleksi partisi. Dan integral atas ini notasinya UF itu adalah infimum dari semua jumlah atas ya, infimum dari semua jumlah atas untuk setiap partisi yang ada di koleksi partisi. Nah, karena F itu adalah fungsi terbatas, maka dapat dipastikan akan mempunyai infimum. Jadi pada domain itu akan ada infimumnya dan punya suprimum pada domain I-nya ya. Kemudian untuk sembarang partisi P kita akan punya ini, jadi nilai infimum ini akan kurang dari jumlah bawah, ini kurang dari jumlah atas dan akan kurang dari suprimumnya. Berarti kita punya ini yang paling kiri ya. Nah, karena kita punya urutan ini, terus kita gunakan sifat suprimum infimum, kelengkapan bilangan real. Nah, akan ada suprimum ya, karena ini kan batas atasnya. Karena ini batas atas, maka akan ada suprimumnya. Suprimumnya adalah bilangan ini. Kemudian untuk sebelah kanannya, kita lihat di sini MI suprimum ini dibatasi oleh jumlah atas. Nah, karena dibatasi di bagian bawah, berarti akan ada batas bawah terbesar atau infimumnya. Nah, kita punya ini ya. Selanjutnya di teorema 5, misalkan kita punya fungsi bernilai real dengan domain I itu merupakan fungsi terbatas, maka integral bawah ini LF dari dan integral atas atau UF pada domain I itu nilainya ada, dan kita punya urutan seperti ini. Integral bawah itu akan kurang dari integral atas. Nah, buktinya misalkan kita punya dua partisi dari interval I. Nah, dengan lemma 3 kita punya ini. Jadi jumlah bawah sembarang partisi itu akan kurang dari jumlah atas partisi lainnya. Yang sama juga ini ya, memenuhi kesamaan ini. Oleh karena itu jumlah atas itu adalah batas atas dari ini
ini ya karena P1 itu adalah P1 itu bagian dari ini ya. Jadi U ini adalah batas atas. Karena batas atas berarti ada batas atas terkecil atau suprimumnya. Jadi kita punya LF itu adalah suprimum dari kondisi ini. Ya. Nah, P2 itu adalah sembarang partisi dari I. Akibatnya kita punya ini LF itu adalah batas bawah dari ini jumlah atas. P2-nya termasuk bagian dari P cantik ini ya. Nah, sehingga ini batas bawah ini itu akan membatasi semua jumlah atas. Jadi, dan terdapat ini UF integral atas itu adalah infimum dari jumlah atas. Jadi kita akan punya ini ya LF-nya kurang dari UF. Dari sini sebenarnya karena LF itu adalah batas bawah, maka pada himpunan ini, pada koleksi nilai jumlah atas ini akan punya infimum. Infimumnya adalah UF. Jadi kita punya urutan ini. Video ini Ibu cukupkan sampai di sini. Materi integral Darboux itu akan dilanjutkan di video selanjutnya.